Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di bab ketujuh di semester kedua ini membahas tentang rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ya, jadi pertanyaan pertama adalah apa sih iman kepada Rasul itu? Ya, jadi kita dapat artikan bahwa iman kepada Rasul artinya meyakininya dengan benar-benar bahwa mereka adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya aku diutus, kata Allah Subhanahu, kata baginda Rasul, adalah untuk meluruskan akhlak atau menyebutkan kebenaran kepada manusia. Selanjutnya, apa sih pengertian nabi? Nabi adalah, ya, dapat diartikan manusia pilihan yang diberikan Allah wahyu untuk dirinya sendiri, untuk tidak, ya, punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Hanya pada dirinya dan keluarganya saja. Sebagai contoh, beda dengan Rasul. Kalau Rasul, mereka, ya, memiliki hak untuk menyampaikan. Dilihat di slide ini, ya. Rasul adalah manusia pilihan yang Allah angkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup. Bedanya kan dengan nabi. Kalau nabi hanya pada dirinya dan keluarganya saja. Kalau Rasul hanya untuk dirinya, untuk keluarga dan seluruh umat manusia. Kemudian anak sekalian, ya, apa sih kewajiban-kewajiban yang mengikat kepada seorang Rasul? Ataupun disebut dengan sifat wajibnya. Ya, yang pertama, seorang Rasul harus memiliki sifat as-siddiq. Artinya segala apa yang dikatakan, diucapkan ataupun yang benar harus betul-betul tidak ada keraguan dari apa yang disampaikan, diucapkan dan diperbuatkan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat ke-41 bahwa menjelaskan Rasul itu tidak ada keraguan padanya. Lalu yang kedua adalah harus memiliki sifat amanah. Artinya, ya, dapat dipercaya. Nabi dan Rasul itu selalu dipercaya dalam hal apapun yang diucapkannya, yang dilakukannya, ataupun yang ditetapkannya. Ini dijelaskan dulu dalam surah Asy-Syura ayat ke-106 dan ayat ke-107. Selanjutnya anak sekalian, ya, Rasul itu harus memiliki sifat tabligh. Artinya adalah memiliki sifat menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat atau wahyu atau firman yang disembunyikan ataupun yang tidak disampaikan kepada umatnya. Ini diperjelas dalam surah Al-Maidah ayat ke-67. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang Rasul harus memiliki sifat fatona. Fatona artinya adalah Rasul tadi harus memiliki kecerdasan yang tinggi. Meskipun mereka tidak menempuh pendidikan yang tinggi seperti kita pada saat ini. Ya, dalam salah satu contoh baginda Rasulullah SAW itu ketika peletakan Hajarul Aswad ketika setelah dilanda oleh banjir. Terjadinya egoisme dari masing-masing suku, akhirnya baginda Rasulullah SAW punya ide memimpin, ya, peletakan Hajarul Aswad dengan meminta kepada masing-masing utusan daripada kepala suku yang ada di kota Mekah pada saat itu. Nah, itu mencontohkan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah orang yang fatona, artinya adalah memiliki kecerdasan. Ya, kemudian anak sekalian, apa sih yang menjadi sifat mustahil terhadap Rasul? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama mustahil kizib, artinya bohong atau dusta. Mustahil mereka al-khianah atau khianat. Mustahil baginda Rasul atau Nabi itu hitman atau menyembunyikan kebenaran. Ataupun mereka mustahil memiliki sifat al-baladah, artinya bodoh.
Oke, anak-anak sekalian. Ya, inilah yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan pertama di bab ke-7 ini. Mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal, ingatlah jangan lupa sholat. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.